jam 1 sampai jam 2 ada yang kita kerjakan, ada yang kita hafalkan, ada kebaikan-kebaikan yang kita berikan ke orang lain. Nah itu metin yang cinpu. Itu satu. Kemudian yang kedua, munculkanlah manfaat dan pentingnya bahasa Mandarin itu tidak dalam diri kita sendiri, tapi dalam diri murid-murid kita, anak-anak kita gitu. Karena zaman now ini butuh orang-orang yang bisa bahasa Mandarin. Yang ketiga tetap harus ada evaluasi. Manfaat dan pentingnya belajar bahasa Mandarin di zaman now. Nah, di sini ada tulisan paling bawahnya itu "Meiten yo Cimpu". Ini adalah slogan kita pada malam hari ini. Jadi setiap hari harus ada kemajuan. Nah, untuk manfaat dan pentingnya belajar bahasa Mandarin ini kita akan mulai di slide berikutnya. Tapi sebelum kita mulai, kalau Laoshi bilang Metin yo Cimpu, semuanya bisa menjawab Ciayo, bisa? Bisa ya? Oke, pasangan mulai. Metin yo Cimpu, Ciayo, Xie. Oke, kita akan mulai ya. Oke, di sini adalah bahasa Mandarin menjadi sebuah bahasa yang tren. Oke, kita sebagai pecinta bahasa, banyak sekali orang-orang yang bisa bahasa. Nah, itu disebut sebagai polyglot ya. Jadi orang yang lebih dari 3 bahasa ataupun yang lain. Nah, sekarang bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang menjadi tren. Bukan kalangan muda saja, tapi kalangan-kalangan yang sudah berusia. Teman-teman semua pasti di sekitar teman-teman semua ataupun di dunia pekerjaan, pasti teman-teman semua mengetahui bahwa bahasa Mandarin adalah salah satu kunci untuk masuk akses kemana saja. Pasti teman-teman semua sudah mengetahui. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa manfaat dan penting itu sangat luar biasa sekali. Nah, di sini saya munculkan gambar Apple. Di situ ada tulisan Hanzi-nya juga. Nah, di sini. Nah, kita akan singgung sedikit untuk bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Inggris, kita tahu bahasa Inggris adalah bahasa internasional ya, yang sudah mendunia dan wajib dipelajari. Jangan diganti dulu, masih tetap di sini ya, Laoshi. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu tentang seputar bahasa Mandarin. Kita sama-sama belajar untuk mengenal manfaat dan pentingnya bahasa Mandarin. Bahkan sekarang bahasa Mandarin menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris. Nah, dari sini kita bisa lihat jumlah penutur bahasa terluas dan pertumbuhan bahasa tercepat di dunia itu bahasa Mandarin. Di seluruh bahkan berbagai macam negara itu pasti ada orang asli dari sana, asli dari Cina atau keturunan, ataupun dari kita sebagai orang-orang yang suka untuk belajar bahasa. Banyak sekali kita menggunakan bahasa itu. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini Laoshi mendapatkan sebuah artikel di Inggris itu ada 19,8% mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di Tiongkok. Salah satu Laoshi punya beberapa murid, ada 2 murid Laoshi yang mengikuti ujian HSK 3 ya. Nah, itu lulus dengan nilai Hamlet, tidak ada salah satu pun. Akhirnya melanjutkan studi di Taiwan. Nah, kakak kelas Laoshi pun juga sama, mengikuti studi di Taiwan juga. Nah, itu salah satu
manfaat dan pentingnya kita belajar bahasa Mandarin. Jadi peluang-peluang tersebut kita bisa luncurkan, karena bahasa Mandarin ini masih jarang ada yang bisa gitu. Kita mau masuk perusahaan, kita mau masuk bagian yang lain ya, itu gampang, itu mudah kalau kita sudah bisa bahasa Mandarin. Bahasa Inggris, you can speak English gitu kan, bahasa Inggris bisa, bahasa Mandarin bisa, ataupun bahasa yang lain. Kalau di sini Laoshe bisa 3 bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Kalau bahasa Jepangnya masih sedikit masih belajar 4 bahasa tersebut. Tapi Laoshe sekarang lebih senang belajar bahasa Mandarin karena Laoshe punya cita-cita pengen mencetak murid-murid dari 0 sampai bisa kuliah di sana. Kemarin sudah ada 2 murid Laoshe yang sudah pergi ke sana. Nah, di sini kita lanjut ya. Jadi Cina ini menyebar ke berbagai macam ya. Di sini bisa lihat gambarnya. Jumlah penutur bahasa terluas, pertumbuhan bahasa tercepat di dunia. Nah, faktanya, jadi bahasa hampir seluruh belahan dunia. Kalau kita lihat sekarang, yang kita rasakan di setiap toko ataupun di setiap pekerjaan, di setiap unit pasti ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Bahasa Mandarin. Dari kita kerjasama, dari kita komunikasi, pasti selalu dibutuhkan. Karena kalau kita sudah bisa bahasa Mandarin, pasti akan melejit. Apa yang melejit? Apa yang kita butuhkan pasti ada di situ semua. Yang kita butuh untuk masalah kolaborasi, untuk masalah bisnis, untuk masalah menunjang yang kita butuhkan, nah itu ada semua di situ. Nah, jadi penutur bahasa terluas dan pertumbuhan bahasa tercepat di dunia bahasa Mandarin. Penting bahasa Mandarin, penting, dan manfaatnya sangat banyak sekali. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini bagi teman-teman semua yang senang berwisata gitu kan. Nah, ini khusus, ini umum ya. Jadi bisa pergi ke wisata ke Tiongkok tanpa salah memesan makanan yang tidak halal. Oke, ini kalau bagi Laoshe umat Islam, jadi Laoshe lebih senang mencari yang halal gitu. Tapi bagi teman-teman semua, kita umum aja, bebas gitu kan. Nah, ini bagi teman-teman semua yang beragama Islam ataupun yang senang makan makanan halal. Nah, kita bisa di sini kita bisa lihat, kita bisa membedakan restoran mana yang menyajikan makanan-makanan halal ataupun makanan-makanan yang kita sukai gitu. Tidak hanya makanan halal aja, kita bisa baca hansenya. Kalau kita pengen makanan-makanan yang seperti ini gitu, kita cari, kita bisa baca hansenya. Karena kalau kita sudah ke Taiwan, ke Beijing, ke tempat-tempat yang di Beijing sana, itu semua itu Hanzi, tidak ada kita melihat pinyin, nggak ada gitu. Jadi teman-teman semua, manfaatnya untuk bisa mencari apa yang kita, tidak hanya makanan saja. Kita senang wisata kemanapun, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Beijing gitu, ke Shanghai, ya itu kita bisa lihat apa sih yang kita inginkan, kita bisa baca gitu kan, tanpa kita tidak tahu ini apa namanya gitu. Jadi teman-teman semua mau jalan-jalan ke toko manapun, restoran manapun, jadi bisa baca gitu. Jadi tidak usah membutuhkan guide ya gitu teman-teman semua. Karena kalau kita lihat banyak sekali kalau pengalaman Laoshe dan teman-teman Laoshe itu banyak rata-rata itu salah memilih toko, salah memilih restoran karena dia mungkin masih belajar adaptasi. Sehari 2 hari, seminggu sudah mulai mudah, bahkan sebulan udah mulai jago, mau baca, mau ngomong, itu semuanya udah gampang gitu. Tapi kalau untuk sekali kesana itu agak adaptasi ya. Kita bacanya, kita ngomongnya itu cepat sekali gitu kalau di sana ya. Jadi Laoshe ulang manfaat untuk yang kedua ini, ketika kita pergi ke Tiongkok, ke Taiwan, ke Shanghai, nah kita bisa memilih apa yang kita suka karena kita bisa bahasa Mandarin gitu. Dan bahkan kejadiannya, bagi teman-teman semua, saya banyak sekali teman-teman dari orang-orang Chinese ya. Nah itu kalau kita bicara dengan mereka gitu, kita
mengetahui budaya mereka, itu selalu care dengan kita. Apa yang kita inginkan itu pasti selalu klop gitu, selalu sehati gitu. Kita ngajin kerjasama itu gampang dan mudah. Kita punya usaha apa itu gampang dan mudah. Itu salah satu pengalaman Lause. Bahkan murid-murid Lause ketika bergaul dengan mereka semua itu gampang dan mudah gitu. Jadi teman-teman semua yang memang asli orang Indonesia ataupun yang memang sudah punya basic atau keturunan dari Chinese gitu, nah itu luar biasa sekali. Saya salut dengan mereka semua yang senang, yang bisa bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin itu bahasa yang memang sudah tren, jadi hebat gitu, spesial di mata orang-orang banyak, di mata orang-orang umum. Bahkan teman saya yang asli Chinese tidak bisa berbahasa Mandarin, ketika kita bergaul dengan saya gitu kan, kita belajar bareng bahasa Mandarin, mereka senang gitu, keluarganya pun senang. Karena rata-rata mereka pakai bahasa Hokkien. Untuk bahasa yang Chinese, yang Mandarin itu jarang mereka bisa gitu. Bahkan saya kemarin sempat kerjasama dengan Cici Tasye, dengan Cici Center di Jakarta. Nah itu Cici kita kerjasama juga. Bahkan mereka yang lopan yang tua-tua, yang sudah bos-bos itu, rata-rata mereka tidak bisa bahasa Mandarin, dan anaknya pun juga tidak bisa. Tapi mereka sering pergi ke Taiwan, ke Shanghai. Nah seperti itu. Jadi teman-teman semua, kalau bisa bahasa Mandarin di usia muda sedini mungkin, maka akan terpakai menjadi translator. Kita bisa menjadi petunjuk guide orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Nah kita akan lanjut yang berikutnya, ke slide yang berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut, ini Lause masih agak tegang juga ya. Jadi Lause sempat tadi habis ngajar juga, jadi ini ada sedikit kurang relax. Biar Lause semakin relax, ini Lause ulang lagi ya tagline kita pada malam hari ini. Kalau Lause bilang "每天有进步", jawabnya apa? Jawabnya apa? 加油，好，加油，加油。老师ulang ya. 好，每天有进步。加油，好，加油。好，kita lanjut yang berikutnya. Nomor 3 ini adalah memahami budaya dan sejarah Tiongkok. Budaya dan sejarah Tiongkok itu sangat luar biasa. Banyak sekali budaya-budaya dan sejarah Tiongkok yang bisa kita pelajari, bahkan bisa kita ambil. Apa sih hikmahnya? Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang bahkan ketua-ketuanya itu bisa menjadi motivasi kita dalam belajar. Banyak sekali. Nah, di sini salah satunya adalah yang paling bawah itu Lause buat ya. Bisa lihat gak? Yang paling bawah. Yang paling bawah warna kuning bisa kelihatan. 谢文是以长珍贵的东西，中人和语言兼吸收多不可取。Bisa lihat di situ? Bisa? Yang paling bawah yang warna kuning. 谢文是 bisa 异常珍贵的东西. Bisa lihat? Jadi di sini adalah, kalau diartikan ya, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu jangan merasa malu untuk mendapatinya dari sumber manapun gitu. Jadi kita bisa belajar bahasa Mandarin dari manapun. Sekarang banyak sekali YouTube ya, banyak sekali YouTube yang kelihatan ya. Sekarang banyak sekali kita bisa belajar bahasa Mandarin dari manapun. Intinya adalah basic dasar belajar bahasa Mandarin. Jadi basic dasar itu kalau kita pelajari, nah itu sempat ada di YouTube Lause sempat buat, cuma Lause akan memperbaiki itu agar mudah dipahami. Jadi ada 4 kunci sukses belajar bahasa Mandarin teman-teman semua.
Jadi ini sekilas kalau saya tambahkan. Yang pertama itu yang pasti kita ketahui adalah Shangmu, yang kedua Inmu, yang ketiga Shangtiao, yang keempat adalah aturan tetap baca dalam bahasa Mandarin. Teman-teman semua, kalau 4 dasar ini bisa, itu bakal mudah sekali kita mempelajarinya. Kita akan mengembangkan itu akan mudah. Itu jadi 4 kunci itu, kalau saya ulang ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, Shangmu itu adalah konsonan, Inmu itu adalah vokal. Vokal juga terbagi menjadi 3. Kemudian yang ketiga itu Shangtiao, nada. Dan yang terakhir adalah aturan tetap baca dalam bahasa Mandarin. Nah, yang aturan tetap baca dalam bahasa Mandarin ini kayak contoh seperti hui, hui. Kenapa bacanya hui bukan hui? Nah, di situ dijelaskan semuanya. Ya, itu teman-teman semua. Jadi untuk budaya dan sejarah Tiongkok ini sangat penting sekali kita pelajari karena ada setiap tahun pasti ada perayaan hari Imlek, bagaimana kita menjadi guru bahasa Mandarin mengajarkan itu gitu ya. Kemudian ada bagaimana kita membuat contoh kita membuat kayak buat pal gitu ya, kita tulis, kita buat terus kaligrafinya gitu ya. Nah, itu juga salah satu yang membuat tren juga di anak-anak belajar. Ini sesuatu yang baru gitu, lihat barongsai gitu. Jadi kalau kita sebagai guru bahasa Mandarin, budaya dan sejarah itu juga kita masukkan supaya mereka itu lebih tertarik gitu. Oh, ternyata asik ya belajar bahasa Mandarin. Setelah kita belajar bahasanya, kita juga bisa belajar budaya dan sejarah gitu. Kalau dulu kita bisa kita mengenal dulu itu kalau dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris banyak sekali game-game yang buat anak-anak senang. Nah, di Mandarin pun banyak, kita bisa masukkan budaya sejarahnya, kita bisa masukkan sebagai game, quiz buat mereka. Pasti mereka lebih support untuk belajar bahasa Mandarin. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Oke, Mandarin menjadi bahasa dalam dunia bisnis dan wisata. Nah, yang keempat ini sudah menjadi informasi buat kita semua bahwa kita tahu bahwa Mandarin itu adalah ajang kita untuk berlomba-lomba membangun bisnis apa yang kita miliki. Kita kolaborasi, kita kerjasama, maka akan mudah. Syaratnya apa? Bisa bahasa Mandarin. Nah, Mandarin menjadi bahasa dalam dunia bisnis. Sekarang faktanya adalah Mandarin Cina dengan Amerika itu saling sekarang rival gitu kan. Kita sudah tahu itu ya. Nah, itu kalau tidak seperti itu, makanya kita harus bisa bahasa Mandarin. Kita harus lebih memacu diri kita untuk semangat menggali dari Hanzi-nya, ya, Shangzi-nya, kita hafal, kita buat kalimat gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mengajarkan ke anak-anak didik kita supaya apa? Supaya mereka punya bekal yang baik di masa depan. Kalau kita punya, seandainya kita punya murid, kita punya banyak sekali murid, kemudian ataupun kita dalam keluarga memiliki anak, harus kita kasih motivasi bahwa kita kenalkan bahwa bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang lagi menjadi bahasa Mandarin menjadi bahasa tren gitu. Jadi kita ajarkan ke murid-murid kita semua gitu, ke anak-anak, jadi supaya termotivasi. Karena ada murid Laoshe itu dari rata-rata SMP itu masa-masa untuk mencari jati diri mereka. Nah, ketika mereka tidak mengetahui pentingnya bahasa Mandarin, manfaatnya bahasa Mandarin, itu sulit sekali mereka untuk belajar, karena mereka sudah dikenalkan dengan Hanzi. Rata-rata seperti itu. Bahkan faktanya ya, di sekolah-sekolah yang saya pernah ajar di sana, nah mereka itu rata-rata trauma dengan guru-guru bahasa Mandarin. Karena apa? Karena mengajarkannya langsung ke Hanzi. Mereka tidak dikenalkan dari awal, tidak benar-benar dilatih betul-betul dasar. Akhirnya mereka bosan, jenuh, dan
malas belajar bahasa Mandarin. Rata-rata seperti itu. Karena apa? Kan satu yang kita lupakan dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita menjadi guru yang baik? Bagaimana cara kita menjadi guru yang baik? Maka kita harus merasakan dalam diri kita, apakah anak-anak dalam belajar bahasa Mandarin semuanya bisa gitu. Kalau hanya yang bisa itu hanya yang seberapa 1, 2, 3 ataupun yang menentu cuma 1, itu belum sukses menurut saya, belum sukses. Dikatakan sukses dalam kelas itu semua senang dalam belajar bahasa Mandarin. Setahun yang lalu saya pengalaman mengajar di 2 sekolah. Saya mengajar part-time. Saya mengajar part-time bahasa Mandarin di lembaga Sino, kemudian saya diutus ke sekolah. Nah, sekolahnya itu adalah sekolah Soledeo, kemudian yang kedua itu sekolah Ricci. Nah, Ricci. 2 sekolah itu adalah salah satu sekolah yang mungkin punya trauma dengan guru bahasa Mandarin. Nah, di situ bagaimana kita sebagai seorang guru memperbaiki itu? Nah, kita kenalkan sedikit-sedikit manfaat dan pentingnya bahasa Mandarin dengan cara kita mengajar yang betul-betul kita ajarkan dengan penuh perhatian, penuh inspirasi, maka akan nanti muncul perasaan saya pengen kayak Laoshi gitu. Dulu saya seperti itu. Bahkan saya buat YouTube itu setahun itu subscriber saya itu hampir 2000 itu. Karena apa? Karena mereka senang dengan cara mengajar gitu. Nah, makanya di sini kita kenalkan dengan murid-murid kita, dengan anak-anak kita gitu. Karena rata-rata wali murid itu berpikir seperti ini, untuk mendapatkan guru bahasa Mandarin yang dicintai, yang inspirasi anak-anak saya itu jarang Laos. Itu dari wali-wali murid Laos bilang seperti itu. Nah, tapi Laos tidak dari situ Laos tetap mensupport mereka semua karena Laos udah resign. Laos melanjutkan S2 manajemen pendidikan begitu untuk saat ini. Tadi Laos ingin lanjut tapi tidak jadi karena yang di Taiwan itu ada pandemi. Jadi teman-teman semua tetap jaga kesehatan dulu. Oke. Jadi untuk wisata, untuk dunia bisnis itu sangat penting sekali ya, apalagi untuk keturunan kita semua gitu. Oke. Kita bisa lanjut berikutnya. Banyak alat yang bisa membantu belajar bahasa Mandarin. Jadi kita selaku guru bahasa Mandarin yang baik, maka kita arahkan sesuatu yang mudah-mudah gitu. Jadi anak-anak semuanya kita belajar bahasa Mandarin bisa dari manapun. Tidak hanya belajar dari Laoshi saja, kita bisa beli buku. Baca, ketika tidak bisa baca, bisa tanya Laoshi. Bisa kita belajar dari video-video. Kita bisa belajar dari video, kemudian kita bisa belajar dari teman. Nah, itu banyak sekali. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini kita mempelajari, kita memahami bagaimana kita memahamkan teman-teman kita untuk suka bahasa Mandarin. Karena manfaat dan pentingnya itu banyak sekali. Itu teman-teman. Terkadang seperti ini. Ada murid-murid yang bilang seperti Laos, saya nggak punya buku bahasa Mandarin. Kita sebagai guru, kita kasih sesuatu yang membuat mereka itu senang. Kita katakan belajar bahasa Mandarin gampang mudah gitu. Satu, Laos kasih contoh. Dulu saya kasih sebuah stick. Nah, stick itu digambar apa yang menjadi hobi dia, apa yang menjadi cita-cita dia. Nah, itu ditulis dalam stick tersebut. Kemudian ditulis nama Mandarinnya. Ketika sudah, itu disimpan dan Laos kasih hadiah gitu. Nah, ketika dia bertanya, bagaimana cara belajarnya Laos? Saya nggak punya guru bahasa Mandarin, saya nggak punya guru bahasa Mandarin, bahkan saya tidak punya keluarga yang bisa bahasa Mandarin gitu. Tetap saya selaku guru memberikan motivasi, itu mudah, langsung chat Laos, chat pribadi nggak apa-apa gitu. Supaya mereka mengetahui bahwa bahasa Mandarin itu mudah, gampang untuk dipelajari gitu. Kemudian kita arahkan sedikit-sedikit. Kalau belajar bahasa Mandarin, kita pelajari dulu yang simpel-simpel, kasih tahu seperti itu.
Contoh, stick yang kemarin kamu tulis itu apa cita-cita kamu gitu, apa hobi kamu gitu, suruh cari nanti. Coba punya HP semua, dicari di Google. Nah, nanti cara baca kita perbaiki gitu. Nah, nanti dari situ di hari berikutnya kita tanya lagi ke mereka. Nanti dari situ mereka mengenal, oh ternyata belajar bahasa Mandarin mudah ya. Jadi dari Google kita bisa baca. Nanti kita arahkan lagi, mau yang lebih asik ya, kita belajar dari YouTube. Nah, dari YouTube itu contoh, hari ini kita pelajari tentang penggunaan tui puji gitu, ucapan minta maaf. Coba semuanya buka di YouTube gitu, bagaimana cara prakteknya. Ketika sudah mendapatkan gambaran dalam pikiran mereka gitu kan, nanti mereka merasa asik, oh ternyata prakteknya seperti itu ya gitu. Bahkan sampai saya kasih tantangan ke murid-murid saya dari SD, SMP, SMA, mereka itu semua dari yang tidak antusias belajar bahasa Mandarin itu semuanya itu antusias, bahkan mengalahkan pelajaran-pelajaran yang lain. Contoh, setiap pulang ke rumah, apa yang kita pelajari hari ini? Contoh pengucapan ni hao. Ni hao. Saya buat lagunya yang ni hao ma, ni hao ma, ni hao ma, wo hen hao, wo hen hao, wo hen kuai le gitu. Saya buat mempelajari itu, boleh saya share ke anak-anak. Saya bilang, ketika mengucapkan ni hao ke 5 orang dalam keluarga, maka akan saya kasih hadiah gitu. Jadi semua wali murid itu senang semua. Mereka belajar di sekolah, mereka pun mempraktekannya di rumah seperti itu. Nah, itu yang menjadi kesenangan murid-murid yang saya ajarkan dan saya kasih hadiah gitu. Setiap ketemu, bahkan saya setelah itu sukses, saya terapkan ke sekolah. Di sekolah saya ajarkan seperti ini. Setiap ketemu guru yang kamu sayangi, ucapkan bahasa Mandarin yang hari ini kita pelajari. Contoh hari ini mempelajari kata-kata laupan, tuo xiao jian gitu ya. Berapa ini harganya gitu kan. Jadi semua itu serempak satu kelas yang saya ajarin mempraktekkan ke wali kelasnya. Karena mereka senang sama wali kelasnya, sayang sama wali kelasnya, maka praktekkan gitu. Terus senang sama guru olahraganya, praktekkan ke situ juga. Laupan, tuo xiao jian gitu. Nah, itu 5 kali. Sampai itu yang nyatet adalah ketua kelasnya. Jadi setiap saya mengajar ke kelas, siapa yang hari ini sudah melaksanakan tugas tantangannya hari ini, itu mereka angkat tangan semua. Itu luar biasa sekali. Saya kasih hadiah. Kadang-kadang saya traktir di kantin gitu. Saya kasih stiker, saya kasih pin gitu. Kemudian yang baik bagus menjadi nilai project mereka untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu. Nah, teman-teman semua, kita bisa sharing-sharing di sini, jadi seputar manfaat dan pentingnya belajar bahasa Mandarin. Jadi nanti dari sini kita bisa arahkan terus anak-anak, oh ternyata gampang ya belajar bahasa Mandarin, gampang gitu. Munculkan rasa senang dulu. Bagaimana memunculkan rasa senang? Dari kita menjadi seorang guru yang penuh perhatian, menjadi guru yang baik, menjadi teladan yang baik gitu. Kita menyuruh anak-anak untuk berbahasa Mandarin. Berarti kita contohkan dulu. Ketika anak-anak lagi di kantin, kita langsung sapa, "Dajahao" gitu semuanya. "Ni xie fan lama" gitu, langsung ngomong gitu. Nanti dari situ mereka semua tertarik, oh ternyata Laosnya bahasa interaksi ya, berbahasa Mandarin ya, tidak hanya ngasih grammar, hafalan gitu, tapi mereka juga fleksibel gitu ke anak-anak, menjadi teman mereka dalam ngobrol gitu, bahkan dalam cerita. Dulu saya pernah gini, di kelas 1 SD yang paling susah itu kelas 1 SD. Di kelas 1 SD, saya itu mengarang cerita tentang cientao. Cientao itu bunting. Cientao itu apa? Cientao. Iya. Jadi gini. Oke, kita akan lanjutkan. Tadi ada beberapa pengalaman Laos. Jadi ketika mengajar SD, nah ini sesuatu yang mungkin menjadi metode gitu ya, metode kita dalam mengajar anak SD. Nah, di sini kita bisa memakai sistem bercerita. Terkadang anak-anak SD itu bagaimana mencari sesuatu yang unik. Ketika sudah unik, mereka pasti akan merasa, oh ini sesuatu, penasaran kan? Jadi sesuatu ini mungkin mereka rasa oh menarik. Kemudian mereka akan telusuri dan bahkan akan diceritakan di rumah gitu. Nah, dulu Laos buat cerita tentang cientao. Nah,
Dulu Lose buat cerita lucu ceritanya. Dulu ada anak kecil sedang jalan, kemudian robek bajunya, kemudian ke tukang jahit. Nah tukang jahitnya itu ngasih tahu, ini namanya ciental gitu. Ketika digunting, ceket bunyinya gitu, dikasih tahu lagi ini namanya apa? Ciental gitu. Nah gitu. Jadi dari situ anak-anak ingat ciental gitu. Tapi kalau setelah itu kepancing bisa, nah berarti kita masukkan ke bahasa-bahasa sehari-hari gitu. Contoh, saya mencontohkan seperti bertemu dengan guru, bilang Lao Shi Hao gitu, Lao Shi Jiao An gitu, Jiao Shang Hao gitu. Jadi semuanya dari situ berlomba-lomba bagaimana bisa praktek bahasa Mandarin. Karena apa? Karena kita kasih motivasi juga. Motivasinya apa? Dengan hadiah gitu. Dengan apa lagi? Dengan kita kasih support. Wah ini bagus bahasa Mandarinnya gitu. Pasti senang mereka gitu. Nah untuk yang SD seperti itu kan, kita kasih sesuatu yang energik, asik, semangat gitu. Satu tapi betul-betul mereka itu berarti, satu tapi mantep. Nah baru kita ganti yang berikutnya. Dan rata-rata mereka suka dengan karya-karya gitu. Kayak seperti menggambar gitu kan, kayak seperti menyilang gambar dengan bahasa Mandarinnya, dengan Hanzi-nya, dengan pinyin gitu. Kalau untuk SMP kita lebih banyak ke praktek apa? Rata-rata SMP itu banyak sekali keahlian yang mereka pengen dapetin, pengen bisa gitu. Nah kita arahkan ke situ, kita arahkan. Contoh mereka suka dance, kita arahkan, bisa nggak dance yang berbahasa Mandarin gitu, yang ala-ala Chinese. Mereka pasti akan buat seperti itu. Bisa nggak? Mereka ada yang suka nyanyi, jago pandai dalam main gitar, kita arahkan situ juga. Bisa nggak berbahasa Mandarin main gitarnya? Dari situ mereka nanti akan asik belajar bahasa Mandarin, akan seru belajar bahasa Mandarin. Nah dari situ mereka nanti akan menemukan, oh ternyata guru saya asik ya gitu. Guru saya itu memberikan inspirasi baru buat saya gitu. Kita kenalkan dengan film-film yang lagi update sekarang di WTV ya. Nah itu tentang film-film bahasa Mandarin yang update terbaru, bahkan ada animasinya. Nah itu bagus sekali yang WTV itu. Nah itu bisa jadi rekomendasi buat belajar bahasa Mandarin di situ. Nah kita jangan kasih sesuatu yang berat-berat, yang mudah-mudah saja gitu untuk mempelajari bahasa Mandarin. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ini banyak sekali ya kita mengetahui bahwa ketika kita belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang ya, bahkan di bahasa Jawa pun ada bahasa Jawa yang jadi ada contoh seperti goretan dalam bahasa tersebut gitu. Nah di bahasa Jawa pun banyak gitu yang monocokoroko itu. Nah itu juga banyak. Nah di sini banyak sekali penelitian ketika kita menggoreskan sesuatu ke dalam kertas dalam bentuk goresan. Nah itu akan memacu otak tengah kita itu untuk hidup. Nah itu salah satu yang memacu saya untuk belajar bahasa Mandarin. Senang nulis Hanzi gitu. Kayak Jepang dia menulis kanji, ya kanji. Contoh menulis watashi wa. Anak kodo tulisunde maska ditulis dia. Aku gitu. Nah itu salah satu yang memacu otak kanan dengan otak kiri itu seimbang, kemudian otak tengah itu bekerja gitu. Nah itu banyak sekali itu ya, banyak sekali video-video tutorial dalam membuat goresan Hanzi gitu. Jadi di sini manfaatnya adalah melatih otak dengan belajar bahasa Mandarin. Nah itu bagus banget itu untuk teman-teman semua ataupun untuk anak-anak yang masih SD itu terbiasa menggores Hanzi, mewarnai gitu. Penting banget itu. Pentingnya apa? Melatih otak tengah kita untuk hidup. Otak kanan dan otak kiri kita, imajinasinya, eksaksinya itu bisa melatih kita. Jadi teman-teman semua kalau di rumah, nah ini juga salah satu bisa menjadi kuis juga buat murid-murid di sekolah. Melatih otak tengah, melatih daya imajinasi. Kemudian dulu langsung gitu membuat untuk SD hanya membuat sebuah gambar kemudian diwarnai.
Kalau untuk SMP mereka membuat sebuah komik. Nah yang SMA mereka lebih membuat seperti apa, peta. Dia membuat sebuah peta Indonesia gitu. Jadi mereka mempresentasikan dalam bahasa Mandarin gitu. Nah itu sangat bagus sekali kita bisa mengarahkan ke sana gitu. Jadi tetap kita kasih tahu bahwa belajar bahasa Mandarin itu memberikan mencerdaskan otak kita gitu. Dengan apa? Dengan banyak menggurat, menulis Hanse-nya. Kita ajarkan bagaimana dasar-dasar Hanse-nya gitu. Dan kita langsung ayo kita semuanya tulis how. Mereka tulis how kayak digambar, tidak ada urutannya. Itu hal sesuatu yang jenuh gitu. Dulu saya pernah menemukan guru bahasa Mandarin yang ayo kita belajar bahasa Mandarin, tulis how. Kita nggak tahu gimana tulisan how kan, karena kita tidak belajar bagaimana pinginnya gitu. Itu beberapa kali saya waktu di SMA itu melihat seperti itu. Jadi jenuh semua, malas semua belajar bahasa Mandarin. Nah yang seperti itu tidak mau saya terapkan ke murid-murid saya nggak mau seperti itu. Nah dulu sempat saya menemukan guru yang inspiratif, mengajarkan secara detail, betul-betul detail, menerangkan bagaimana manfaat dan penting itu detail banget. Satu aja, contoh satu ini, contoh yang kita mudah lah. Jadi san, se, u, angka aja itu bisa menjadi sebuah cerita. Pernah dengar? Jadi contoh satu i ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan gitu, jadian kan, jadi san gitu kan, punya anak 3 gitu. Jadi se-nya itu gurakannya seperti apa? Gambar jendela dan pintu rumah gitu. Kemudian u gitu kan, u-nya itu sampai sh gitu. Nah itu bisa menjadi sebuah cerita. Dari situ mereka juga langsung menangkap gitu. Bahkan dulu Lause mengajarkan murid Lause seperti ini. Ketika kita menghafal sebuah kosakata gitu, contoh kosakata ada 5 kosakata. Contoh kosakatanya contoh hao, terus habis hao, terus pu hao, habis itu siang, kemudian pu siang, kemudian hui. Mereka suruh ulang semua, bisa nggak? Pasti mereka nggak bisa. Tapi kalau kita bentuk jadi sebuah cerita, contoh hao baik gitu, hari ini ada hari yang baik gitu. Tapi ketika kita sakit, kita jadi perasaan segala sesuatu jadi tidak baik. Kemudian ditambah lagi. Tapi ketika kita sudah kembali baik lagi, gitu kan, siang, gitu. Siangnya kita mau arahkan kemana? Kalau kita mengarahkan ke sesuatu keinginan atau rindu, gitu. Contoh setelah kita merindukan, contoh rindu, tambah lagi siang gitu, contoh lagi kue gitu. Jadi sebuah cerita, maka mereka akan bisa menyebutkan secara detail 5 ini gitu, bahkan 10, bahkan 50 bisa. Dulu saya di kelas semua anak sebutkan punya nama bahasa Mandarin. Nama bahasa Mandarin berantai dari tempat duduk pertama sampai terakhir, mereka harus bisa merangkai sebuah cerita. Contohnya yang pertama, mereka hari ini kita sedang menghafal benda, semua benda yang mati ataupun yang hidup. Contoh, mereka menghafal benda pingkuo, kita tahu shuikuo gitu, buah. Belakangnya samping temennya dia pi pulpen. Bagaimana kita bisa menyambungkan? Berarti yang pertama buat cerita shuikuo. Oh saya sedang makan buah gitu. Kemudian saya pengen mengambil di alat tulis, disambungin terus dari situ sampai terakhir gitu. Nah dari situ mereka mulai imajinasinya mulai asik gitu kan. Akhirnya udah ingat mulu, oh ternyata shueko itu ngomongnya seperti itu ya ceritanya ya. Oh i ngomongnya seperti itu ya. Nah dari situ mereka terus otaknya diasah, jadi tidak ada kejenuhan dalam belajar gitu. Sampai terakhir langsung dari situ Lause bilang, siapa yang hafal semuanya, wah itu yang paling jago bahasa Mandarin, yang paling semangat gitu, yang paling jago di dalam kelas gitu, maju ke depan karena ada hadiah. Sebutin satu, itu luar biasa banget kan. Jadi teman-temannya semua merasa terpukau, wah ternyata hebat ya.
gitu. Mereka bisa ya, bisa gitu. Karena apa? Kita pacu dulu gairah mereka dalam belajar. Apa sih yang mereka senangi? Permainan. Apa sih yang mereka senangi? Interaksi antara guru. Bagaimana kita menjadi teman dengan mereka gitu. Maka akan lebih asik semuanya. Dan satu cerita pengalaman Laoshi yang sangat luar biasa, bisa dipraktekkan gitu. Jadi selama saya mengajar seminggu itu, saya beragam Islam, tapi saya mengajar ke sekolah yang sekolah Katolik, Kristen gitu kan. Kemudian ada yang kaum bungsu juga gitu. Tapi tetap saya mengajarkan bahasa Mandarin, itu fokus saya. Dalam waktu 7 hari itu saya adaptasi. Bagaimana saya mempelajari karakter mereka. 7 hari lolos kesananya, saya membuat sesuatu yang mereka senangi apa. Dari situ semuanya dalam waktu sebulan, setiap anak yang ketemu wajah langsung saya itu langsung semuanya teriak. Ibarat seperti apa ya, lihat BTS gitu. BTS itu sesuatu yang membuat saya itu, ternyata efeknya seperti ini ya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam mengajarkan anak gitu ya, dari SD, setiap turun mobil ataupun dalam mobil mau berangkat sekolah atau pulang sekolah pasti selalu teriak Laoshi how gitu. Karena kita ajarkan seperti itu. Bahkan sampai di rumah orang tuanya telepon saya, apa yang Laos ajarkan gitu, sehingga anak-anak itu semangat dalam belajar bahasa Mandarin. Bahkan kepala sekolah itu ngasih jempol salut. Karena apa? Karena banyak sekali guru-guru bahasa Mandarin yang gagal terus di sekolah tersebut ya. Karena apa? Karena dalam mengajarkannya itu fokus pada pelajaran. Bagaimana kita menjadi guru yang baik? Ada materi, ada alat pembelajaran, kita rancang, kita kasih bumbu-bumbunya yang mereka senang gitu. Ibarat dalam dunia masak ya, kita ada bumbu spesial gitu. Kita kasih yang spesial buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka senang gitu. Kita kasih hadiah juga ke mereka supaya mereka terasa, oh ternyata belajar Mandarin asik ya. Iya seperti itu. Kita kasih yang spesial ke mereka gitu. Nah dari situ kita bisa terus mengarahkan mereka ke yang membuat mereka itu senang dalam belajar bahasa Mandarin. Bahkan pernah saya membuat project itu dalam jangka waktu besok kumpulkan, nggak kumpul. Benar, itu sesuatu yang luar biasa. Beda dengan guru-guru yang lain, guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, guru-guru matematika. Setiap ada project apapun agenda-agenda lama itu. Nah makanya rata-rata guru-guru itu heran juga ke saya. Apa yang harus lakukan gitu? Saya bilang kasih motivasi aja, kasih semangat. Ketika kita mengajar jangan kasih sesuatu yang negatif, gitu. Kasih semangat. Dia nggak bisa, dia nakal. Kita kasih. Niwe, kita bilang gitu, kasih air, kita kasih tahu gitu, sambil membahas Mandarin, coba sih, mana yang susah gitu, ya ini Laos, sini diajarin, selalu seperti itu. Bahkan setiap ulangan, ini yang luar biasa banget ya buat saya ya, setiap ulangan yang remet, bahasa Mandarin kan bahasa yang buat mereka. Kalau di saya itu tidak ada yang remet, remedial, mengulang. Tapi kalau yang bahasa Indonesia matematika, karena mereka awalnya sudah fokus sama materi, gitu, tidak memikirkan perasaan anak, susah jadi seperti itu. Tapi kalau awalnya kita fokus kepada perasaan anak, gitu ya, itu akan mudah semua. Jadi kepala sekolah itu bingung. Ini nilai gak ada yang remet Laos, gak ada. Saya bilang gitu. Kalau mau tes bisa tes ke kelas gitu. Benar dites kan? Itu benar mereka benar-benar antusias, senang dalam belajar bahasa Mandarin. Bahkan ada yang bela-belain belajar bahasa Mandarin untuk ujian hari ini. Padahal hari ini juga itu ada 3 mata pelajaran, tapi dia tetap lengket dalam belajar bahasa Mandarin. Karena awalnya kita kasih yang baik-baik, kita kasih yang spesial gitu. Jadi mereka menspesialkannya gitu. Nah itu salah satu trik-trik juga pasti teman-teman semua lebih jago, lebih baik lagi, lebih keren lagi ya ketimbang saya. Kalau saya hanya sekedar mengajar saja gitu. Nah kita lanjut yang berikutnya. Nah di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Ada perempuan 2, ada laki-laki 1 di laptop. Berarti sekarang adalah
peluang pekerjaan. Nah, ini yang paling penting sekali. Rata-rata orang-orang Cina, orang-orang yang sudah berusia gitu ya, pasti selalu kasih motivasi. Ini jangan pasti selalu ngomong kayak gitu. Kalau kita bisa jawab, jangan, itu pasti senang banget gitu, senangnya, wah yang Pang pasti bilang begitu kan, wah hebat banget bisa bahasa Mandarin gitu. Jangan bahasa Mandarin. Ketika kita ngomong sama orang Jepang aja, kita bilang anak tuh pendusunde, mereka kagum, wah bicara bahasa Arab, tentang bahasa Arab, hal seperti anda terkelam berbatul Arabiyah. Kita bisa jawab, seperti anda terkelam berbatul Arabiyah, berfusha. Itu mereka juga senang, bahasa Inggris pun juga sama. Nah, tapi untuk peluangnya, untuk tren zaman now ini adalah bahasa Mandarin. Karena banyak sekali karyawan-karyawan ataupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan yang bisa bahasa Mandarin. Kenapa? Karena sekarang perdagangan dipegang oleh negara Cina. Semua apa saja itu bisa diduplikat oleh negara tersebut. Bahkan di Lazada, di Shopee yang jadi tren anak-anak zaman sekarang untuk belanja, itu pasti ujung-ujungnya ke sana. Cari yang bagus, harganya sesuai dengan budget, pasti begitu kan? Kita cari ulasannya seperti itu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi peluang pekerjaan itu. Kalau guru saya dulu kasih motivasi saya begini. Kamu belajar bahasa Mandarin, gaji paling kecil 50 juta. 50 juta bisa Mandarin. Semangat saya sebagai seorang murid ya dulu. Ketika SMA kelas 2 SMA dulu. Saya dulu belajar bahasa Mandarin kelas 2 SMA. SMP bahasa Arab, bahasa Inggris. Kelas 1 SMA tetap masih bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi kemudian di kelas 2 karena saya duduk bareng dengan teman saya asli Chinese ya, mereka berbicara bahasa Mandarin tapi bisa bahasa Indonesia. Itu dari situ saya senang. Nah, dari situ saya belajar bahasa Mandarin. Nah, jadi dalam peluang pekerjaan, kalau kita gini, kalau kita punya target ya, goals gitu ya, HSK 1, HSK 2, HSK 3, kita pengen keluar negeri gitu kan, pengen dapat beasiswa gitu, kita bisa lewat situ HSK. Bukan HSK aja, banyak sekali. Nah, dari skor tersebut kita bisa masukkan ke CV kita gitu kan, apapun. Nggak usah pakai HSK juga bisa. Hanya kita ngomong aja, kita hanya ngobrol aja gitu langsung interview. Kita nadanya bagus gitu kan, kemudian kosakatanya banyak gitu, terus sudah dipersiapkan semua, itu akan menjadi nilai plus gitu kan, menjadi senjata peluru kita untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di perusahaan tersebut gitu. Nah, itu penting sekali, banyak sekali kita bisa bahasa Mandarin. Kita bisa aktif di dalam ruangan, kita bisa aktif di luar ruangan. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi teman-teman semua peluang kerjanya itu besar sekali ya. Jadi kalau dalam dunia pekerjaan itu yang saya dapat dari murid saya ada yang kerja di perusahaan. Sekali masuk itu gajinya luar biasa itu. Sampai segitu besarnya gitu ya. Padahal usianya masih muda, masih usia 19 tahun, 20 tahun, tapi sudah masuk perusahaan jadi bagian admin dan fasilitator. Itu sesuatu yang luar biasa sekali bagi seorang milenial ya, pemuda milenial di zaman now, usia muda tapi penghasilan sudah melejit gitu kan, mengalahkan pengusaha-pengusaha yang sudah punya stand sendiri gitu. Jadi teman-teman semua, kita balik lagi ke Tiongkok ya, ke Cina. Memang peran penting dalam sektor ekonomi itu besar sekali. Jadi teman-teman semua bisa mengambil manfaatnya, bisa mengambil pentingnya bahasa Mandarin di sesi webinar kali ini bersama Laoshi. Kalau ada kekurangan dari Laoshi, kita sama-sama belajar hari ini ya, sama-sama belajar menyampaikan, sama-sama belajar berbagi pengalaman gitu ya. Sama-sama umat ichi xie ichi. Lanjut yang berikutnya ya, yang terakhir cue hao. Yang terakhir adalah percayalah bahwa bahasa Mandarin itu menarik. Ini kata-kata menarik ini adalah kata-kata kunci, keyword yang sangat berarti untuk kita, anak kita, murid-murid kita saat berada di sana. Bagaimana sih bisa menarik?
dengan kita menjadi seorang guru yang menarik juga. Apa yang membuat menarik? Kasih sesuatu yang beda dan asik, yang mudah-mudah saja gitu. Satu tapi berarti itu lebih baik daripada banyak tapi terlupakan. Jadi satu lebih baik daripada banyak tapi terlupakan. Nah, bagaimana menarik? Kita timbulkan kepercayaan ke mereka, percaya, kasih tahu bahwa bahasa Mandarin itu manfaatnya banyak, pentingnya itu sangat penting sekali. Kita kaitkan lagi zaman now, gitu kan, zaman now. Kita kasih tahu lagi, kita terawang 5 tahun yang akan datang akan menjadi seperti apa, gitu. Kita kasih tahu juga. Nah, jadi di sini kita tulis, kenapa saya akhirnya itu kasih papan tulis terus tulisannya Learn Chinese, gitu kan. Pada akhirnya ketika kita menjadi seorang guru, gitu kan, kita ajarkan sesuatu dua hal. Nah, sebenarnya kita tidak hanya fokus ke bahasa Mandarin saja. Saya kuncinya bisa banyak bahasa gitu. Ini bahasa Mandarin juga lagi belajar gitu kan. Banyak bahasa itu salah satu yang membuat murid tertarik dengan kita. Ada murid yang senang bahasa Jepang. Murid senang bahasa Jepang, nggak mau belajar bahasa Mandarin. Bagaimana caranya kita bisa bahasa Jepang? Kita ajarkan. Dulu saya seperti itu. Ada yang senang bahasa Jepang. Caranya gimana? Karena saya bisa sedikit bahasa Jepang, tahu dasar, langsung saya ajak ngobrol. Anak tahu dokun suni mas kok. Saya bilang begitu ya. Terus mereka bengong kan. Lo bisa bahasa Jepang? Bisa dong gitu. Mau belajar sama Lose? Mau Lose? Itu suka nanya kan. Lose bahasa Jepangnya saya apa? Gitu suka nanya. Tapi tetap kita dalam kelas ketika belajar Mandarin dia juga semangat. Nah itu salah satu triknya juga. Ada yang senang. Ada murid Lose yang Islam gitu ya. Lose bisa bahasa Arab gitu Lose bilang. Alam nata'alam al-lughat al-Sin wal-lughat al-Arabiyyah wal-lughat al-Jabaniyah fi hadzal fasl. Saya bilang seperti itu ke mereka. Mereka yang bisa bahasa Arab, wah senangnya luar biasa. Jadi tidak malas belajar bahasa Mandarin. Kan rata-rata kebanyakan orang-orang yang mungkin belum tahu bagaimana bahasa Mandarin seperti dalam agama saya Islam. Nah itu anak-anak yang mungkin orang tuanya tidak menekankan bahasa Mandarin, padahal penting. Tapi rata-rata orang-orang Islam yang pintar berbisnis itu anaknya pasti suruh belajar bahasa Mandarin pasti. Tapi kalau yang tidak, lebih ke bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah tapi bagaimana kita menjadi guru yang menarik seperti itu? Kita bisa bahasa gitu. Terus yang pandai-pandai bahasa Inggris gitu kan, kita arahkan lagi. Yang pandai bahasa Inggris mau melancarkan bahasa Inggrisnya. Banyak sekarang web-web, YouTube mengajarkan bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris. Yang British, yang Amerika itu banyak sekali. Nah dari situ mereka tertarik kan? Oh tertarik ya. Ada yang nanya, Lose bisa bahasa Korea nggak? Lose bilang gini, Lose bisa ya. Ya, Lose bisa bahasa Korea nggak? Lose nyanyi bahasa Korea yang Lose bisa gitu. Nah jadi situ tumbuhlah kepercayaan untuk belajar bahasa Mandarin dari situ. Mulai tumbuh terus sampai kita betul-betul menemukan hasilnya. Biasanya Lose menemukan hasilnya itu dalam keseharian mereka. Ketika Lose tidak mengajar, mereka tetap nyapa guru-guru dengan bahasa Mandarin, terus nyapa Lause dengan bahasa Mandarin gitu. Kemudian ketika buat project mereka antusias gitu. Jadi mereka sudah menemukan manfaat dan pentingnya belajar bahasa Mandarin dari situ. Nah, kemudian ketika ujian final gitu ya, mereka tidak merasa Lose, saya nggak mau masuk. Biasanya seperti itu rata-rata. Lose itu terjadi di matematika. Kemudian di pelajaran-pelajaran yang gurunya itu terlalu killer gitu, terlalu memberikan tekanan. Lose bahkan sampai pernah itu terjadi sampai antara guru dengan murid itu berantem apa? Berantem masalah sesuatu yang sepele gitu dan pelajaran mereka itu kan sesuatu yang tidak mencontohkan yang baik gitu ya. Bagaimana menjadi guru yang menjadi teladan yang baik gitu kan. Nah dari situ tetap kita kasih support, kita kasih tahu kita sebagai seorang murid bagaimana cara mendapatkan
ilmu tersebut, ya kita dengan menghormati guru, kita sayang dengan mereka, kita redahkan lagi mereka punya emosi anak-anak tersebut seperti itu. Nah dari situ mereka pasti kan menemukan cinta dalam kehidupannya gitu. Ai tak ai gitu ya, wo ai gitu, wo ai wo terlalu gitu. Sampai waktu dulu Lose resign dari sekolah itu semua pada sedih gitu kan. Tapi mereka tetap semangat ngeliat YouTube Lose buat YouTube yang pendidikan gitu ya, yang pendidikan yang bermanfaat lah untuk mereka semua. Walaupun sekarang tidak mengajar, tapi Lose masih tetap aktif di YouTube. Nah itu bisa dilihat dari murid-murid Lose, keluar muridnya Lose gitu. Tapi terkadang masih agak campuran sedikit gitu, karena tergantung sikon kalau buat YouTube-nya. Ya tergantung sikon dari gitu. Jadi teman-teman semua pada akhirnya adalah dalam webinar ini adalah bagaimana kita menuangkan apa yang kita dapatkan hari ini, kita tuangkan ke murid kita, ke diri kita, ke murid kita, apa yang dituangkan, manfaat dan kepentingan tersebut. Apa yang bisa kita lihat hasilnya apa dari tadi contoh. Kalau hari ini sampaikan hari ini gitu, yakin bahwa saya bisa menjadi guru bahasa Mandarin yang baik. Maka coba nanti ketika Zoom atau Meet gitu kan, kasih sesuatu yang asik gitu. Saya dulu mengajar 1 jam itu 2 kelas gitu. Bagaimana taktik kita, bagaimana manajemen kita 2 kelas dalam 1 jam itu di line Zoom itu bisa efektif. Nah, kita cari itu apa yang mereka senangi, apa yang mereka membuat mereka itu belajar tapi tidak berat di Zoom itu seperti apa gitu. Kita kasih sesuatu yang sesuai dengan kadar mereka, kesesuaian dengan mereka gitu. Nah sehingga nanti menemukan manfaat dan pentingnya bahasa Mandarin dari gitu. Jadi teman-teman semua kita hari ini sama-sama belajar ya, walaupun juga masih belajar gitu ya. Masih banyak yang lebih hebat bahasa Mandarinnya, yang masih bisa. Suaranya kecil. Kok suaranya kecil ya? Wait. Ya. Oh, tadi nggak kedengeran. Tadi Lose ngomong panjang lebar, kedengeran nggak? Oh, kedengeran ya. Jadi oke. Yang terakhir, slide yang terakhir. Oke. Slide terakhir adalah yuk belajar bahasa Mandarin di zaman now. Ya, sekian dari Lose. Jadi teman-teman semua, inti pada malam hari ini adalah poin dari Lose bisa dicatat ya. Cuma ada 3 aja dari Lose. Yang pertama adalah kita balik lagi ke awal. Kita ada tagline Meitian Yu Jingpu. Itu kata-kata yang sangat ajaib buat diri Lose ya. Jadi kalau Meitian Yu Jingpu, setiap hari harus ada kemajuan. Bagaimana kita setiap hari itu kalau tidak ada progres, tidak ada kemajuan sama sekali, itu terasa hampa gitu. Jadi setiap dari jam 1 sampai jam 2 ada yang kita kerjakan, ada yang kita hafalkan, ada kebaikan-kebaikan yang kita berikan ke orang lain. Nah itu Meitian Yu Jingpu. Itu 1. Kemudian yang kedua, munculkanlah manfaat dan pentingnya bahasa Mandarin itu tidak dalam diri kita sendiri, tapi dalam diri murid-murid kita, anak-anak kita gitu. Karena zaman now ini butuh orang-orang yang bisa bahasa Mandarin. Yang ketiga tetap harus ada evaluasi. Makanya di sini saya akhiri dengan yuk belajar bahasa Mandarin. Karena rata-rata setiap kita membuat sebuah agenda atau rencana itu nggak tahan sebentar doang gitu. Tapi bagaimana kita bisa berkesinambungan itu dengan kita ada ajakan, yuk gitu. Yuk kita belajar bahasa Mandarin. Yuk kita sekarang hari ini menggores Hanzi gitu. Yuk kita sekarang menghafal bahasa Mandarin. Yuk sekarang kita buat quiz seperti itu. Jadi 3 hal itu
yang menjadi poin hari ini gitu. Jadi 3 itu bisa di-share ke teman-teman gitu, ke saudara-saudara, ya, ke orang-orang yang kita cintai, seperti itu semua. Hak, sia-sia.